Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada episode kali ini seluruhnya dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga puasa kita, qiyam kita menjadi puasa dan qiyam yang terbaik yang pernah kita tunaikan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita ingin membahas seputar ibadah sholat. Karena sholat ini amalan wajib yang akan dihisab kelak pertama kali di akhirat. Maka kalau sholatnya beres, administrasi ibadah lain pun akan beres. Tapi mohon maaf, kalau sholatnya nggak beres, administrasi ibadah lain pun tidak akan beres. Nah, apa ukuran sholat itu beres? Pastinya bukan hanya sekedar gerakan saja, bukan hanya sekedar tepat waktu saja, tapi ada yang namanya syarat sah sholat, ada yang namanya rukun sholat, ada yang namanya sunnah-sunnah dalam sholat. Imma sunnah qauliyah yang berkaitan dengan ucapan, atau sunnah fi'liyah yang berkaitan dengan gerakan. Nah, teman-teman dirahmati Allah, kita akan bahas semua itu dalam waktu dan kesempatan yang singkat ini. Saya akan awali dari takrif atau definisi dulu. Jangan-jangan kita nggak tahu, bertahun-tahun kita sholat, kita nggak tahu ditanya apa itu sholat. Nah, maka kalau ditanya apa itu sholat secara bahasa, ya, sholat secara bahasa adalah doa. Ya, as-sholatu lughatan wa hiya ad-du'a. Sholat secara bahasa adalah doa. Jadi kalau teman-teman lagi sholat, sebetulnya lagi doa kepada Allah. Makanya ingin komunikasi kepada Allah, sholat. Ingin mendengar Allah berbicara kepada kita, baca Quran. Subhanallah. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah, sholat itu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, itu sholat. Memang tidak ada perbuatan awalnya takbir, ujungnya salam. Itu cuma sholat. Subhanallah. Nah, kemudian kita akan melihat rukun-rukun sholat. Ya, rukun itu yang ada di dalam sholat. Dan kalau tidak sempurna rukunnya, pastikan sholatnya tidak sempurna. Ya, berantakan rukunnya, berantakan sholatnya. Ya, maka teman-teman harus tahu nih, subhanallah, ini bahasan ringan, tapi harus diulang-ulang supaya kita bisa mengevaluasi sholat kita. Baik, yang pertama, rukun sholat, yang pertama niat. Nah, niat ini adanya di hati. Ya, bedakan antara niat dan talafut. Talafut itu berlafat. Usolli fardhu dhuhri arba'ata raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu namanya talafut. Ya, kalau niat itu dalam hati. Jadi itu yang pertama. Makanya kalau ada orang sholat, kamu kenapa sholat? Nggak tahu, padahal nggak ada niat saya sholat. Nah, itu tidak masuk ke dalam rukunnya. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Berdiri terutama bagi yang mampu dalam sholat fardu. Jadi kalau dalam sholat fardu itu diutamakan harus berdiri kalau dia mampu. Walaupun nanti misalnya kalau harus duduk karena tidak kuat berdiri lama, maka boleh duduk. Ya, misalnya yang mau sholatnya duduk, saya contohkan. Ya, ini kita berdiri dulu, takbirnya berdiri dulu, Allahu Akbar, baru duduk. Nah, itu boleh. Nah, ini dalam sholat fardu. Tapi dalam sholat sunnah boleh duduk.
sholat tarawih, tahajud, capek, duduk. Subhanallah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu angkat tangan itu dengan membaca kalimat Allahu Akbar. Itu rukun. Makanya kalau ada orang sholat, ya begitu berdiri, tiba-tiba dia langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia enggak takbiratul ihram, maka tidak sempurna rukun sholatnya. Ya, bahkan batal sholatnya. Lalu yang keempat, membaca suratul Fatihah. Baca Al-Fatihah ini rukun. Makanya ada satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sholat siapa dia yang tidak baca Al-Fatihah dalam sholatnya. Kalau sholat nggak baca Al-Fatihah, rukun sholatnya batal. Nah, surah-surah pendek bagaimana? Itu sunnah. Itu sunnah. Kemudian yang kelima, ruku. Ya, gerakan ruku. Ya, ini bagian daripada rukun. Jadi nggak boleh setelah Al-Fatihah, saya mau langsung sujud, tidak boleh. Harus melalui ruku dulu. Yang keenam, i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku dengan kalimat yang kita baca, Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau kita menjadi makmum, maka cukup kita membaca Rabbana walakal hamd. Ya, nggak usah ikutin imam. Imam membaca Sami Allahu liman hamidah, kita Sami Allahu liman hamidah. Ya, jangan. Kita cukup baca Rabbana walakal hamd. Kemudian setelah i'tidal apa? Sujud dengan 7 anggota badan. Ya, ingat, sujud dengan 7 anggota badan. Mana yang 7? 1. Ini ya, namanya dahi. 1. 2 telapak tangan. 1, 2, 3. Kemudian ini lutut. Ya. 4, 5. Ujung jari. Bagian kaki, ya, jari jempol itu dilipat sedikit. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian apa? Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud. Lalu yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Ini rukun ya. Jadi harus setelah sujud, harus duduk dulu di antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud akhir. Itu bagian dari rukun. Lalu membaca bacaan tasyahud akhir. Ya, bacaan tasyahud akhir itu apa? Dalam at-tahiyat, ya, at-tahiyat. Ada kata-katanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud namanya. Bersahadat, ya, tasyahud itu bersahadat. Jadi tidak sah kalau sholatnya, atau dikatakan batal kalau sholatnya tidak membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, kemudian apalagi yang ke-11, bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir. Solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus pakai Sayyidina apa enggak? Itu juga perbedaan pendapat. Kalau saya pribadi di luar sholat menyebut dengan kata Sayyidina Muhammad, tapi dalam sholat saya nggak pakai. Ya, cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian setelah bersolawat, salam. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu rukun. Ingat, saat salam ini bagian dada kita ini harus tetap menghadap kiblat. Ya, kalau ikut berbelok, maka keluar daripada rukun salat. Ya, batal. Kemudian apalagi yang ke-13, mengerjakan semua rukun salat dengan tumakninah. Tumakninah itu apa ya? Sempurna dulu gerakannya, itu tumakninah. Ya, misalnya mau bangun dari ruku i'tidal,
Sami Allahu liman hamidah. Lurus dulu, sempurna, baru membaca. Bacaannya, Rabbana walakal hamd. Nah, kalau belum sempurna, maka itu belum tumakninah namanya. Begitupun gerakan ruku. Sempurna dalam rukunya, ya, lurus. Ya, ulama mengajarkan kalau diletakkan air di atas punggung, itu air tidak tumpah. Itu sempurna ruku. Setelah sempurna, baru dibaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu namanya tumakninah. Jadi enggak hanya sekedar berhenti sebentar, tapi sempurna gerakan. Nah, kemudian apalagi yang harus diperhatikan adalah kerjakan rukun itu dengan tertib. Enggak boleh asal, enggak boleh loncat. Ustadz, saya kan mau dari takbir, boleh nggak saya langsung sujud, baru nanti setelah sujud baru ruku? Tidak boleh, harus tartib. Nah, ini adalah rukun-rukun sholat. Subhanallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada hal yang penting dalam urusan ibadah sholat, yaitu jauh sebelum kita melaksanakan sholat. Ya, siapapun yang tidak sempurna syarat-syarat ini, maka tidak akan pernah sah sholatnya di mata syariat. Maka kita sebut dengan syarat sah sholat. Jadi sholatnya akan sah kalau memenuhi syarat-syarat. Nah, apa syarat-syarat itu? Satu, Islam. Jadi orang kafir, ya, di luar Islam tidak sah sholatnya. Nah, orang Islam, ketika dia sudah Islam, dia muslim, muslimah, maka dia sudah sah ketika dia sholat. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu usia 7 tahun. Ya, usia 7 tahun. Secara fikih, dia memang belum wajib. Dia belum wajib, tapi dia wajib untuk diajarkan sholat. Ya, ulangi lagi nih. Kalau punya anak atau punya adik usia 7 tahun, berarti dia sudah masuk ke usia tamyiz. Untuk sholatnya sah. Makanya boleh kalau ada orang diimami anak 7 tahun, fasih bacaannya, sudah sah sholatnya. Tapi memang dia belum wajib. Nah, dia belum wajib, tapi dia sah sholatnya. Tapi wajib diajarkan sholat. Tapi kalau 5 tahun, tidak boleh jadi imam sholat. Anak 5 tahun, tidak. Karena dia belum masuk tamyiz. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghadap kiblat. Ya, sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau dekat dengan Ka'bah, maka dia harus betul-betul ke arah Ka'bah. Jadi kalau dia berjalan, semakin mendekat ke Ka'bah, dia harus menabrak Ka'bah. Kalau dia tidak menabrak Ka'bah saat dibenturkan ke Ka'bah, maka dia belum menghadap kiblat. Itu orang-orang yang dekat dengan Ka'bah. Bisa dipahami nggak? Misalnya ini Ka'bah, kita berdiri di sini. Nah, ketika jalan harus nabrak Ka'bah. Baru itu dikatakan menghadap kiblat. Nah, pertanyaannya, orang-orang yang jauh dari Ka'bah bagaimana, Ustadz? Nah, yang jauh dari Ka'bah ini ada perkiraan. Ya, ada perkiraan. Jadi kalau nggak pas-pas banget, ya masih sah sholatnya. Ya, itu menghadap kiblat. Yang keempat, menutup aurat. Menutup aurat. Aurat itu batasannya kalau laki-laki pusar dan bawah lutut. Sah nggak kalau ada laki-laki sholatnya cuman pakai kolor tapi pusarnya ditutup, lututnya ditutup? Sah nggak? Sah. Kalau bicara fikih, sah dan tidak sah. Domainnya sah dan tidak sah. Ya, maka karena auratnya tertutup, maka dia sah. Tapi pertanyaannya, emang pantas sholat seperti itu? Menghadap Allah dengan koloran begitu? Kita kalau ketemu presiden misalnya, diundang ke istana pakai kolor, pantas nggak kira-kira? Nggak pantas. Apalagi ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang lebih diutamakan adalah adab.
ya adabnya bagaimana. Maka walaupun auratnya ini hanya sebatas pusar dan bawah lutut, tapi tetap sholat itu harus dalam keadaan baik, ya, beradab, khususnya pakaian. Kalau perempuan, di mana auratnya Ustadz? Perempuan itu semuanya aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Ya, ini sudah masyhur, ya, semua tahu, semua kenal tentang syariat aurat bagi seorang perempuan. Nah, terus kalau cadar gimana? Ya, itu boleh, silakan. Sekarang juga yang laki juga pakai cadar kan? Ya, ada cadar dakbil, ya, ada cadar yang merek Softis, ada merek Sensi gitu ya. Nah, itu memasker Ustaz, ya. Nah, yang kelima, yang terakhir, syarat sah sholat, sudah masuk waktu sholat. Ya, waktunya memang sudah masuk, ya, dan kita menduga memang waktunya sudah masuk. Jadi kalau kita menduga-duga, ini kayaknya sudah masuk nih, tapi belum masuk, tidak sah. Ya, jadi ataupun kita ini sudah tahu masuk waktu sholat, tapi kita nggak mengira ini, oh saya kira belum zuhur. Nah, padahal sudah. Jadi ini harus ada persepsi yang sama. Memang sudah masuk waktu sholat dan kita juga menduga memang sudah masuk waktu sholat. Jadi ini syarat sah sholat. Jadi perbedaannya, kalau syarat sah itu harus dipenuhi sebelum sholat, tapi kalau rukun itu ada di dalam sholat, ya, itu perbedaannya. Nah, ada satu hal penting tentang syarat sah sholat, ya. Ustadz, misalnya saya ini nggak dapat kiblat, saya di pesawat, di kendaraan, Ustadz, saya nggak bisa tutup aurat, ya, karena memang kondisinya saya ini di tengah hutan, tidak bawa apapun, bahkan pakaian saya hilang. Apakah saya tetap harus sholat? Jawabannya, tetap harus sholat untuk menghormati waktu sholat. Ya, masuk waktu azan, kita tidak bawa pakaian, ataupun kita tidak menghadap kiblat, tetap harus sholat untuk menghormati waktu sholat. Nanti setelah kita menemukan tempat yang bersih, menemukan kiblat yang benar, menemukan untuk menutup aurat, maka sholatnya disempurnakan, diqadha lagi, sholat lagi. Jadi seperti itu caranya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Semoga sholat kita menjadi sholat yang terbaik dan sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.